Oke, ada satu hal yang jujur aja cukup mengganggu gue dalam beberapa bulan terakhir ini, yaitu kabar kalau saham Barito Renewables Energy atau BRAN valuasinya itu sampai menyalip raksasa sekelas Bank BCA. Nah, ini tuh sebuah keanehan ya, anomali, dan di sini kita akan coba bedah bareng-bareng kenapa sih hal ini penting banget buat kita pahami. Yuk, kita langsung aja bedah situasi yang agak aneh yang lagi terjadi di pasar kita ini. Di permukaan sih, ini kelihatannya kayak, ya pergantian posisi biasa aja. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ceritanya jadi jauh lebih menarik dan terus terang agak bikin deg-degan. Jadi pasar itu menilai kedua perusahaan ini dengan angka valuasi yang kurang lebih sama besarnya. Nah, yang benar-benar bikin menarik di sini adalah betapa berbedanya dua perusahaan ini meskipun label harganya mirip. Di satu sisi, kita punya brand, pendatang baru yang meroket cepat banget. Di sisi lain, ada Bank BCA, pemain legendaris yang udah teruji puluhan tahun. Beda banget kan profilnya? Angkanya itu sekitar 1.000 triliun rupiah. Ini nilai pasar perkiraan untuk BRAN dan juga Bank BCA. Coba bayangin deh, kalau lo punya uang segitu banyaknya, lo bisa beli salah satu dari perusahaan ini secara utuh, semuanya. Pertanyaannya jadi simpel, mana yang bakal lo pilih? Nah, ini dia poin krusialnya. Kita harus paham, apa sih yang sebenarnya kita dapetin dengan uang 1.000 triliun rupiah itu? Yuk, kita pakai hitung-hitungan yang super simpel aja buat ngelihat gambaran yang lebih jelas. Oke, kita mulai dari BRN dulu ya. Bayangin lo beli seluruh saham BRN. Artinya, mulai detik itu juga, lo berhak atas semua keuntungan yang bakal dihasilkan perusahaan ini di masa depan. Konsepnya sesimpel itu kan? Nah, ini proyeksi laba tahunan brand di tahun 2024. Jadi, lo bayar 1.000 triliun rupiah untuk dapat cuma 2 triliun rupiah per tahun sebagai imbalannya. Coba kita pikirin lagi deh. 1.000 triliun, dapatnya 2 triliun. Pertanyaannya jadi gampang banget kan? Kalau kita bagi total investasi kita dengan keuntungan tahunan yang kita dapat, kira-kira berapa lama ya periode balik modalnya? Yap, benar banget, 500 tahun. Dengan asumsi labanya segitu-gitu aja, lu butuh waktu 5 abad buat balik modal. Serius, 500 tahun. Gila kan? Oke, sekarang kita pindah. Kita bandingin sama Bank BCA. Dan lihat gimana ini bisa ngasih gambaran yang beda banget. Harganya sama loh ya, 1.000 triliun juga. Tapi apa yang kita dapat? Ini dia, estimasi laba tahunan Bank BCA untuk 2024 itu 50 triliun rupiah. Itu 25 kali lipat lebih gede dari laba BRI. Dengan modal yang sama, lo dapat mesin penghasil uang yang jauh lebih besar. Nah, grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Dengan BCA, periode balik modal lo cuma sekitar 20 tahun. Itu bahkan belum ngitung sejarah pertumbuhan labanya yang konsisten dari tahun ke tahun lo. Jadi secara logika, pilihannya kelihatan jelas banget kan? Jujur, situasi kayak gini tuh rasanya familiar banget. Kayak deja vu. Rasanya kita tuh udah pernah nonton film dengan cerita yang sama persis sebelumnya. Dan ini biasanya adalah sebuah kisah peringatan. Dulu nih, di tahun 2007-2008, ada saham Bumi Resources yang jadi perusahaan paling bernilai di Indonesia. Ngalahin Telkom. Semua orang heboh, euforia di mana-mana. Tapi, karena harganya nggak didukung kinerja fundamental yang kuat, ya akhirnya anjlok parah. Banyak banget yang rugi, dari investor retail biasa sampai pejabat. Dan yang paling parah, harga sahamnya nggak pernah balik ke puncaknya sampai hari ini. Cerita barusan, kedengerannya mirip banget nggak sih sama yang kita lihat hari ini? Sebuah kenaikan valuasi yang super cepat, yang kayaknya nggak nyambung sama kinerja dasarnya. Sejarah emang nggak selalu terulang persis, tapi polanya seringkali mirip banget. Jadi, apa pelajarannya dari semua ini? Kenapa situasi kayak gini bisa kejadian lagi, dan apa yang harus kita ambil sebagai investor? Nah, ini nih alasan kenapa banyak orang jadi trauma sama pasar modal. Mereka kejebak dalam euforia, ikut-ikutan beli di harga puncak, terus pas harganya jatuh, mereka nyalahin pasar, bilang kalau pasar saham itu judi atau penipuan. Padahal, ini semua tentang membuat keputusan berdasarkan informasi dan logika, bukan emosi sesaat. Ini kuncinya, harus banget diingat. Cepat atau lambat, harga itu akan kembali ke nilai yang mencerminkan kinerja asli perusahaannya. Hype dan sensasi itu nggak bertahan selamanya, tapi fundamental yang kuat, itu yang jadi pondasi nilai sebenarnya. Terus, kita sebagai investor harus gimana dong di tengah pasar yang rasanya lagi nggak stabil kayak gini? Apa lebih baik kita menghindar, atau justru ini adalah sebuah celah peluang? Pesannya simpel aja sebetulnya. Pertama, hati-hati. Pasar saham kita emang lagi bergejolak. Kedua,
Justru karena itu, coba cari nilai. Saat-saat kayak gini lah waktu yang paling tepat buat nemuin perusahaan bagus yang harga sahamnya lagi diskon. Dan yang ketiga dan paling penting, tetap rasional. Jangan kebawa FOMO atau ikut-ikutan hype. Dan mungkin itulah pemikiran terakhir yang pengen gue tinggalin buat lo semua. Daripada kita ikut-ikutan ngejar apa yang lagi populer dan lagi di puncak, mungkin kemenangan sejati sebagai investor itu justru ditemukan di tempat-tempat yang nggak dilihat sama banyak orang. Oh ya, ngomong-ngomong, pembahasan kali ini bisa hadir berkat kerjasama gue dengan Ajaib Sekuritas. Nah, mereka saat ini lagi ngadain promo ajak temen. Jadi kalau lo berhasil ngundang teman buat buka akun saham, lo bisa dapat kupon undian berhadiah saham blue chip senilai jutaan rupiah. Plus ada bonus tunai juga buat tiap 3 orang yang berhasil lo ajak. Kalau mau tahu info lengkapnya, langsung aja cek di deskripsi ya. Terakhir, buat lo yang mungkin masih pemula dan belum tahu gimana sih cara beli saham atau di mana tempat terbaik buat mulai, lo bisa tonton video-video gue yang lain soal itu. Ingat ya, belajar investasi itu adalah sebuah proses yang panjang, jadi jangan pernah berhenti belajar.